Dengan lantang Anda jawab dengan, yes bos, siap bos, siap laksanakan. Karena memang menurut Harvard Business Review, para top performer ini biasanya menjadi target utama tambahan-tambahan tugas. Ya. Katanya berikan tugas kepada orang yang sibuk. Gitu ya. Selain karena mereka suka tantangan dan kesempatan untuk bertumbuh, yang sering ditemui mereka juga ingin adanya pengakuan atas hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata cinta Anda semakin berlimpah, semakin meningkat. Dan harta, tahta, kata cinta yang sudah Anda dapat menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitar Anda. Sahabat semua, pemirsa semua, mengatakan tidak bagi sebagian orang menjadi tantangan tersendiri. Di dalam hati rasanya ingin menolak secara lantang. Tapi yang keluar dari mulut ternyata malah sebaliknya. Anda sudah janji dengan anak-anak untuk keluar makan malam sepulang kerja. Pada kenyataannya, sore hari atasan Anda datang dan memberikan tambahan pekerjaan yang sebenarnya mungkin bukan pekerjaan Anda. Rasa hati ingin menolak, tapi Anda akhirnya meminta anak-anak Anda untuk memahami kondisinya dan membatalkan acara makan malam bersama anak-anak Anda. Anak yang harus ngalah, bukan Anda yang ngalah. Atau ada proyek baru, ya, dan proyeknya sangat menantang. Bahkan Anda belum pernah menanganinya karena memang berada di luar skop pekerjaan Anda. Dan Anda tahu betul saat Anda mengambilnya akan menyita cukup banyak resources Anda. Karena tergiur dengan tantangan, akhirnya dengan lantang Anda jawab dengan, yes bos, siap bos, siap laksanakan. Karena memang menurut Harvard Business Review, para top performer ini biasanya menjadi target utama tambahan-tambahan tugas. Ya. Katanya berikan tugas kepada orang yang sibuk. Gitu ya. Selain karena mereka suka tantangan dan kesempatan untuk bertumbuh, yang sering ditemui mereka juga ingin adanya pengakuan atas hasil kerjanya. Senang bila diakui, senang bila diapresiasi, senang kalau kinerjanya itu teruji. Nah, kali ini bukan saya melarang Anda untuk go extra miles. Anda harus tahu betul apa yang menjadi prioritas Anda. Pastikan jawabannya iya. Anda dilandaskan dengan alasan yang memang tepat, ya. Jangan sampai karena Anda nggak enakan, Anda jadi terpaksa mengerjakan, Anda terpaksa mengatakan iya. Memang sih menjawab iya itu bisa membawa kepuasan tersendiri, karena orang lain pasti senang dan keinginannya diterima oleh Anda. Orang lain senang, orang lain puas, Anda yang lemas. Tapi kalau mengatakan iya terus, itu untuk pekerjaan yang itu lemburan, yang tak kunjung berakhir, sama saja dengan bom atom yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Buar! Anda merasa depresi, burnout, performa Anda menurun, keluarga jadi imbasnya, ya. Tiap pulang ke rumah muka masam, boro-boro mau quality time dengan keluarga. Badan sudah lelah, sudah ingin istirahat terus. Yuklah, ya. Tahun 2023 ini kita mulai merangkul dan menyintai diri kita. Dengan demikian lebih mudah untuk kita menyintai orang lain. Mengatakan tidak memang bisa jadi tidak mengenakan, karena berpeluang mengecewakan orang lain. Tapi jika Anda dapat mengatakannya dengan cara yang tepat dan untuk kondisi yang tepat,
Anda apa? Justru Anda akan meningkat performanya, ya. Menurut penelitian, ya, Vanessa M. Patrick, ya, dan Hendrik, ya, ternyata kata-kata yang kita pilih saat menyatakan penolakan punya dampak yang sangat besar terhadap diri kita ataupun kawan bicara kita. Bahkan jika Anda dapat memberikan alternatif yang tepat, malah bisa jadi cara lain untuk mengatakan iya atau oke, di mana kesepakatan yang disetujui akhirnya bisa win-win solution. Nah, sebelum Anda tahu bagaimana cara mengatakannya dengan sopan, dengan tepat, Anda harus tahu dulu kapan tidak itu dapat diterima oleh kebanyakan orang. Jadi Anda boleh mengatakan tidak, dan itu diterima oleh kebanyakan orang. Menurut Harvard Business Review, setidaknya ada 3 situasi di mana Anda dihalalkan untuk mengatakan tidak. Kalau Anda punya tambahan lain, ya silahkan. Tapi kalau menurut Harvard Business Review, setidaknya 3 ini. Yang pertama, katakan tidak jika tanggung jawab utama Anda akhirnya harus terlukai. Dalam bahasa agama, jangan sibuk mengerjakan yang mubah, tetapi Anda meninggalkan yang wajib. Yang utama terbengkalai, yang pekerjaan tambahan selesai. Blas, ini tidak keren. Jadi katakan tidak untuk hal yang ini. Kalau Anda mengerjakan itu, pekerjaan Anda yang utama terbengkalai. Tidak, tidak, tidak. Yang kedua, katakan tidak jika itu adalah tugas orang lain dan orang tersebut memang tidak ada halangan untuk mengerjakannya. Jangan sampai Anda mengerjakan pekerjaan orang lain padahal orang yang seharusnya mengerjakan nganggur atau punya waktu luang yang banyak untuk yang ini, katakan tidak, 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 tidak. Yang ketiga, katakan tidak jika permintaannya tidak masuk akal. Memang kita perlu menghadirkan sesuatu yang menantang agar ya kita terus termotivasi. Namun apabila tantangan itu tidak masuk akal, Anda tetap harus berani mengatakan tidak, kecuali memang itu bagian dari pekerjaan Anda, di mana Anda memang harus melakukan riset dan uji coba supaya yang tadinya nggak masuk akal jadi masuk akal. Nah itu kalau itu tugas Anda, nggak boleh mengatakan tidak. Aduh Pak Jamil, mudah banget sih. Atau mudah banget suruh bilang tidak. Kan nanti gimana ya, nama baik dan performa saya jadi taruhannya Pak. Tidak, di sini bukan artinya Anda menolak mentah-mentah semua permintaan ya. Kita langsung aja deh ya, masuk ke 3 trik untuk mengatakan tidak. Yang pertama, ubah tidak menjadi oke untuk alternatif lain. Setiap dari Anda tentu punya prioritas yang harus diselesaikan ya. Dan itu menjadi prioritas Anda untuk diselesaikan terlebih dulu. Jadi, jika permintaan yang diberikan ternyata harus mengorbankan prioritas Anda bisa memberi alternatif pilihan lain. Yang itu sering disebut dengan istilah apa? Positive no. Menolak sesuatu yang positif. Jadi, Anda tidak perlu mengatakan tidak secara eksplisit. Ini tentu akan mengurangi kekecewaan dari orang yang meminta pertolongan ke Anda. Pastinya, hubungan di antara Anda masih tetap bisa berjalan baik. Pastikan pilihan yang Anda ajukan menguntungkan berbagai pihak. Jadi kasih berbagai alternatif ya, yang itu membantu orang lain tanpa Anda harus mengerjakan. Yang kedua, jelaskan konsekuensinya. Setiap pilihan tentu memiliki konsekuensinya ya. Dan konsekuensi itu bisa berdampak kepada Anda. Pastikan orang yang meminta pertolongan Anda tersebut mengetahui jelas konsekuensinya. Misalnya, atasan Anda meminta Anda terlibat di proyek A. Ya. Kalau Anda ikut terlibat, artinya
ada tugas Anda yang bisa terlambat penyelesaiannya karena Anda sibuk di proyek A dan bos Anda perlu tahu tuh konsekuensi itu. Nah, atasan Anda harus tahu. Dia harus tahu betul ya, kenapa bisa terlambat ya. Apa dampak dari tambahan pekerjaan yang diberikan kepada Anda? Dia harus tahu konsekuensinya. Dan yang ketiga, pelajari lebih lanjut. Saat Anda belum cukup memahami permintaan yang diberikan atau merasa impossible untuk Anda kerjakan, Anda bisa minta waktu untuk mempelajarinya. Alih-alih ya langsung mengatakan tidak, ya. Usaha Anda untuk mempelajari dulu adalah bentuk Anda menghargai yang bersangkutan. Pelajari, walaupun mungkin setelah itu Anda mengatakan tidak. Dan jangan lupa, berikan alternatif penggantinya. Jadi, seandainya memang Anda tidak boleh, Anda tidak bisa handle, setidaknya Anda sudah mengerahkan usaha. Atau Anda bisa juga memberi, positif no. Setelah kemudian mempelajari apa yang ditawarkan kepada Anda. Dan ini akan tetap menjaga hubungan baik Anda. Oke? Saya sudah share 3 kondisi di mana Anda dihalalkan mengatakan tidak dan 3 cara yang elegan untuk mengatakan tidak. Lebih baik Anda mengatakan tidak daripada Anda menjalankan tapi dengan berat hati. Apalagi kalau sampai ngomongin di belakang. Semoga sharing kali ini membantu Anda menjadi pemimpin yang berintegritas. Selaras antara hati nurani, ucapan, dan pemikiran Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan berani mengatakan tidak. Sukses mulia untuk kita semua.